ini kita pengalaman menarik nih. Welcome to Chris CSP YouTube channel. Gue lagi di Solaris Koi sama Bro Henry. Halo. Nah, ini ada juga tim dari kru dari Keko, kolam Koi Keko. Sama dokter lagi. Dokter ikut. Halo. Dokter kasih salam nih dong. Jadi barengan. Hari ini agendanya harvesting. Harvest ke Matpon. Kita pakai namanya waders. Waders biar nggak basah. Coba kita, tapi gue cek dulu, kita tes dulu basah atau enggak nih? Boleh. Ya udah. Asal jangan masuk Udah lengkap. Udah persiapan. Anduk, sabun lengkap. Jadi kita udah prepare. Memang niat mau harvest hari ini. Kita niat. Oke, kita langsung. Boleh, sana jalan. Ayo. Ya, boleh. Kita jalan. Kita langsung jalan. Sana. Jadi pada prinsipnya ini gallery. Ini gallery. Gallery di sini depan. Ini karantina. Ini karantina. Karantina lagi. Ini packing sama gudang. Ini packing gudang sini. Wah, itu display. Display? Ya, ada kolam buat display. Kolam display. Ya. Oke. Jadi dibagi-bagi nih bro ya, ada ikan bengis, ikan biasa. Dibagi, diklasifikasi dia. Wah ini seru loh. Ini pertama kali, berarti ya? Pertama kali nih. Nah ini Super Mario Bros. Luigi. Ini karantina ya bro ya? Ini karantina. Karantina, nanti ikannya habis harvest masuk sini. Oke. Ini matponnya yang mau kita harvest di belakang. Oh. Wah, ada berapa pon bro Hendrik? Matpon kita ada 5. 5 pon. 5 matpon. Jadi kalau matpon itu prinsipnya pasti untuk sebenarnya gini atau membesarkan ikan atau apa sih? Pembesaran ikan. Jadi ikan-ikan dari Jepang yang kita anggap bagus kita besarin. Karena ikan koi itu kan akan indah pada saat dia besar. Yeah. Nah itu di situ poin ikan koi gitu. Makanya kita siapin matpon ini untuk pembesaran ikan-ikan yang dari Jepang gitu. Jadi berapa lama sih biasanya kalau dari awal ditaruh sampai 4 bulan maksimal. 4 bulan. Maksimal tuh 4 bulan. Jadi ini istilahnya induk untuk breeding? Enggak juga? Sebenarnya enggak juga sih. Banyakan orang kan yang untuk mimpinya hobis koi itu kan punya ikan 80, 90 cm, 1 meter. Oh ini jadi basically juga udah punya pemilik nih? Ada beberapa yang sudah punya pemilik orang. Jadi pada prinsipnya ini campur ya? Punya pemilik dan punya... Iya, ada punya kita sendiri, ada punya customer kita yang nitip keeping di sini di matpon. Jadi semua fully imported dari Jepang. Ini lokasi seru nih tadi kesini. Iya. Ini kayak jalanan khusus dibuat untuk Solaris nih. Karena di sini tuh airnya bagus. Airnya bagus. Iya, kita nyari air sih di sini. Iya. Jadi makanya kita di sini tuh gara-gara airnya. Ini nanti net buat apa supaya nggak? Ini karena kita mau pakai buat ikan kecil. Oh oke. Kalau ikan kecil itu kan masih rentan dimakanin sama burung. Hah, serius burung bisa? Masih. Burung apaan? Kalau di sini disebutnya raja udang ya. Burung raja udang. Itu masih makan ikan-ikan kecil. Dia hunting. Oh, makanya kita pakai net ini buat cover. Jadi dia nggak bakalan bisa masuk gitu. Oke. Kalau ikan kecil breeding atau apa? Enggak, masih dari Jepang. Masih dari Jepang kita juga? ambil yang kecil-kecil dari Jepang, kita besarin di sini. Oh, besarin di sini. Oke. Kalau ikan-ikan besar sih nggak perlu ini, karena burung udah nggak bisa makan. Oke, ngerti itu burung. Kalau udah besar kan gedean ikannya daripada dia, jadi aman lah. Nggak bakal berani naik. Oke. Wah, ini kalau bayangin kalau di Jepang ya, seperti apa ya? Seru ya? Seru sih. 2 tahun saya ngurusin matpon di Jepang itu dulu. Kalau mereka tuh, matponnya tuh ciptaan atau alami? Enggak, tetap ciptaan. Ciptaan ya? Oh, tetap ciptaan. Nah, tapi untungnya kita di Indonesia itu kan kita punya 4 musim ya. Nggak seperti mereka. Ya, mereka itu cuma punya waktu 6 bulan. Maksimal 7 bulan untuk pembesaran ikan di matpon. Cocoknya musim apa tuh? Kalau misal pembesaran? Mereka itu mulai masuk itu bulan Mei ya. Mei itu berarti musim panas? Ya, mau masuk musim panas. Nanti mereka tuh panennya autumn. Autumn? Ya. Autumn baru harvest? Baru harvest mereka. Berarti di pembesaran tuh di winter? Di winter. Kembali sorry. Autumn ke spring maksudnya. Sorry. Autumn ke spring. Autumn ke spring. Jadi bulan Mei startnya, bulan Mei Juni, nanti mereka itu harvest di bulan Oktober, November, Desember paling terakhir. Oh, mereka masukin itu pas bulan panas ya? Iya, bulan panas. Panennya pas bulan dingin? Bulan dingin mereka masukkan ke greenhouse. Oke. Ke greenhouse yang kolam-kolam semen, nanti mereka jaga di situ pakai pemanas. Oke. Karena menarik mereka, ya? Karena mereka itu kan ada salju.
Mereka Oh, tuh iya. kalau misalnya nggak pakai pemanas, suhunya itu waduh parah dan sangat iya. rentan buat ikan. Makanya Oke. sebenarnya Indonesia itu lebih untung daripada Jepang kalau dari alamnya. Oke, Itu. oke. Bro Henry, biasa kan kalau misalnya kolam koi itu dijaga suhu di 24. Iya, Ya kan? 24 Kalau di Matpon sampai- gini gimana? Ini kan alam nih. Ya, suhu kita sih di sini Matpon tuh 25 ya. Hah? 25 kalau lagi panas tuh 27. Heeh. Nah, 27. Jadi masih aman lah Oke. untuk kategori ikan. Tapi kalau misalnya cuacanya terlalu panas nih, Ya, ini kan suhunya pasti lebih panas. sebenarnya sih karena Ya. ini debitnya kedalamannya udah cukup 120 kan 120 cm. Oke, semeter 20. Oke. 120 itu. Jadi kalaupun ada panas tiba-tiba dia nggak cepat langsung swing turun Oke. karena dia bertahap dan itu bikin ikan nggak terlalu stres sih. Oke. Oke. Yang resiko di kolam koi itu adalah swing suhu. Oke. Swing suhunya itu swing temperatur tiba-tiba misal di rumah biasanya 30 atau 28 di Jakarta ya. Tiba-tiba drop ke 23 atau 24 5 poin itu bisa bikin bahaya ikan. Akibatnya apa tuh kalau seperti Biasanya itu? ikan stres dan kalau ada gampang kena sakit. Oke. Itu penyebab awalnya. Kalau sakitnya apa tuh? Kayak misalnya kayak gitu. Sakitnya sih banyak ya kalau itu. Jadi dia pemicu. Jadi suhu Oke. itu bikin ikan stres jadi pemicu. Oh. Ada yang kena aeromonas, ada yang kena penyakit-penyakit lain, patogen-patogen lain bisa. Oh, oke. Oke. Ini kalau kayak gini tetap filtrasi ya? Tetap ya? Enggak. Kalau kolam bener-bener tanah itu pon alami, enggak ya? natural. Alami ya? Kalau Matpon Oke. itu natural. Seru. Oke, kita langsung ke pon. Boleh. Dok, let's go dok. Wah, ini dokter. Nggak susah kan jalannya? Enggak susah. Nah, ini dokter dari Dari kolam koi kolam Keko. koi Keko. Ya. Jadi gue belajar juga nih nantinya. Kita ngevlog. Kita sama-sama belajar dari yang punya Matpon. Yang punya Matpon. Ini Karena vlog kerubukan ya. nggak apa-apa lah, kita bareng-bareng Seru. ngeliat. Kita seru malah bareng-bareng ngeliat sama-sama belajar. Iya. Karena nggak banyak fasilitas koi di Indonesia yang punya Matpon. Yes. Luar biasa. Langsung ke sana. Boleh. Boleh kalau mau langsung ngeliat. Udah mau relax ya? Bawa dong. Masih bisa ya, bro. Balik lagi ya. Lagi mau ini masih bisa bawa relax. Balik Hebat lagi ya? nggak? Balik lagi. Ini pengalaman yang asik banget buat gua. Bro Henry lagi sama ngevlog bareng kolam koi Keko. Jadi gue sendiri dulu. Ini ada 2 pon yang bakal kita harvest. Jadi ikannya bakal gede-gede. Ini jadi basically tempat buat membesarkan ikan. Kalau nggak salah dibilang tadi 4 sampai 6 bulan deh kalau nggak salah prosesnya. Wah, ini my new outfit nih. Yen. Mr. Shrek. Jadi udah siap kali ini betul-betul different outfit nih. Seru. Keren Nggak- bro, jadi fashion bagus. Hah? Keren fashion. Jalan-jalan di mall kayak gini ya. Iya. Ya. Kita bentuk-bentukin aja ya. Kita kasih merek ya, Supreme. Merek Supreme. Supreme. Tapi gue bener pengen banget ngerasain tuh gimana megang hold ikan itu loh pas ngambil. Oh, itu bakal pengalaman yang asik nih. Apalagi di Jepang ya, Yan. Gila loh. Tadi kalau kita dengar dari Bro Henry, Jepang itu harvest di bulan Oktober. Oktober itu pas mau musim dingin. Wah. Next deh. Lebih cocok, adem. Cocok itu. Makan resto Jepang, jalan-jalan. Terus tinggal di daerah-daerah desa gitu di Jepang. Wah, gila. Seru-seru tuh bakal. Oke, kita tunggu dulu Bro Henry-nya karena dia lagi ngevlog sama dokter. Ya, sementara gue mempersiapkan diri gue untuk melihat, menikmati keindahan pon di sini. Tadi Erwin nanya, kenapa pon butek? Ya namanya pon, Win. Iya, benar. Butek lah, lu Iya. pikir swimming pool. Oke. Gue berharap ada Putri Duyung ya bro. Wah, ini seru nih kita ya, Dok. Ini Ini pengalaman lu pertama juga? pertama kali Wah. juga, jadi memang harus dijaring ya. Tapi gue nggak pernah orang lihat mau harvest koi rokok sama relax. Paling santuy ini, kau paling santuy malah. Harus dibikin santai. Oh, ini jadi pada prinsipnya Dia akan ngegiring. kegiring. Nah, nanti taruh ini baru kita tarik ikannya diangkat. Kan Jadi mereka dipojokin gitu loh Iya, istilahnya. dipersempit aja Oh, ruang geraknya. dipersempit ruang geraknya.
Nah ikannya kan mudah. di mana-mana, gimana dipojokin? Nanti dia muter nih jaring. Muter, Oh, muter nanti ditarik. jaring. Nanti baru ditarik. Wah, Nah, ini jarang nih konten kayak gini ya. Wah mahal nih, nggak kebeli. biasanya harus ke Jepang bikin konten begini. Tapi ikan di Tapi- matpon itu hidupnya malah biasanya lebih makmur. Kenapa tuh? Dia dapat nutrisi alami dari matponnya. Tapi gimana kita bisa ngatur pH levelnya, acidicnya? Kita gitu? cek sih. Oh, Kita harus cek. Tetep. Kita harus cek. Ini kan soalnya berkala. kan misalnya kena air hujan apa segala macam. Iya, tapi kan air langsung ada air baru ngalir ya. Oh, Air baru masuk tapi dari mata air. mata air. Kita di sini Oke. ada mata air, makanya enak sih. Berapa kali ngecek tuh, Bro? Kalau awal sebelum ikan rilis itu 3 hari itu pagi, siang, sore. Kita ngelihat Sehari 3 kali ngecek air? grafik swingnya. Oke. Kalau Habis udah itu? aman, baru paling sebulan. Taunya udah aman. Biasanya kalau misalnya airnya udah mature, itu dia swingnya nggak bakalan jauh. Measurement dari swing. Iya, dari swing swing. suhunya. Swing, suhu, TDS, pH yang Oke. kita jaga. Oke. 3 Nah, parameter, tiga parameter itu itu. penting. Suhu, TDS TDS itu sama TDS itu Total dissolve. ya, Total dissolve solid. totally Total dissolve solid. Solid. dissolve solid. Iya, jadi Itu- partikel-partikel ya. yang ada di air. Coba, ini dokter jadi ngerti ya. Oh, Nggak, partikel bahasa ada. gampangnya gitu. Oke, partikel Ya, ada air. partikel-partikel Ya, ada sama air. pH lah ya. Iya. Oke. kalau pH ya tingkat keasaman. Oke. Oh, dia jadi diputerin Iya. jaringnya. Nanti digiring. Habis itu makin dikecilin. Ya. Nanti Oke. baru kita angkat, baru kita cari ikannya. Wah, ini lebih susah dari cari jodoh ya. Wah, ini susah. Lebih susah. Jodoh lu cari di mall gampang, Wih. Ya, ada yang mau atau Iya, enggak? lihat tiga, lihat tiga. Nasib-nasiban aja. Jangan Enggak, pakai mas. statementnya itu loh, kenapa harus cari jodoh dibandingkannya? Nasib-nasiban aja. Untung ada masker sekarang. Ya ketolong 50% lah ya. Pas dibuka baru, oh salah orang gitu. Oh sorry gitu. Oh sorry. Oh, sorry. Tadi saya pikir, Salah gitu. iya, terus saya pikir kamu teman saya gitu. Aduh. Tapi dok, ini memang pertama ngeliput. Pertama kali ngeliput matpon. Dari sekian banyak ratusan yang udah diliput Iya. Keko. Biasanya kita ngeliputnya kolam, show, ya kan, paling ikan-ikan. Kalau Keko kan lebih banyak. Ini biar nggak Kita gede kepala nih, educate lah. biar nggak gede kepala nih Bro Henry. Dia nggak denger nih. Kita biasa paling educate, ya kan. Nah ini kita mau pengen ngasih tahu juga karena banyak orang-orang yang punya lahan, gitu ya. Mereka lahannya bisa mungkin berhektar-hektar, tapi nggak tahu gimana caranya buat Oke. matpon. Jadi ini salah satu kesempatan Dan ini yang pertama. belajar yang pertama. kali. Yang pertama. Yang pertama juga buat maton. Gimana? Intinya Kalau- yang pertama buat matpon. Enggak. Oh, enggak. Oke. Udah ke berapa lah? Udah 3 tahun di Mapon. Oh. Kita Oh udah enggak, efektif maksudnya juga. kalau Di ini lainnya, Di dealer lainnya. lainnya ada ya yang punya matpon ya. Dealer import kayaknya Dealer import cuma Dealer import? Om Henry. Dealer Tapi import kalau masalah. breeder Nggak ada. rata-rata mereka punya matpon. oh breeder Kalau atau breeder. maton? Breeder, Ya, breeder iya. lokal. Yep. Ya, karena mereka untuk ngebreed butuh fasilitasnya, ya Ya. Mapon pembesarannya. pembesarannya kayak gini. Itu sih lumayan loh. Itu kita lihat gampang. Ini jalan Jalannya ya di berat emang gitu. sih berat. Itu makanya pakai ini nih. Nanti Iya. lumpurnya kan lumayan ini. Sebenarnya Mapon itu lumpurnya nggak boleh tebal. Itu salahnya kita di Indonesia. Oh. Oke. Ya, itu saya langsung dapat pengalaman dulu waktu di sana. Di Jepang itu lumpur, kalau ada lumpur mereka buang. Oke. Oke. Jadi mereka cuma ngasih batas maksimal itu 15 cm sampai 20 cm. Tanahnya? Tanah. Tanahnya Lumpur 15 cm. endapan di bawah ya. Orang bilang gini, Mapon tuh gampang masukin ikan tinggal selesai. Padahal lebih susah Oh, daripada jadi proses konkret. jadi proses lu bro bikin maton ini kosongin tanah dulu. Ya, terus pasangin tanah, terus tanam si lumpur. Enggak, lumpur nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Nanti lumpur itu dengan sendirinya ada kena Kena air tanah kan, air, ya. random air. Oh, jadi bener-bener tanah tok. Tanah tok. Jadi Pure nanti, tanah? Oke. nanti kalau misalnya seperti ini sekarang nih, posisi lumpur udah tebal nih, karena udah 4 bulan. Nah, ini nanti lumpurnya kita angkat. Nah, ini kan udah dalam nih 1,2 meter. Ah. Gimana lu ngitung lumpur 15 cm?
Lebih kurang sebenarnya masuk kita itu kalau masuk kaki. Oh, dari kaki measurementnya. Ya. Oke. Jadi nanti pada saat setelah kosong ikan sudah diangkat, nanti ada staff kita yang akan sterilisasi ini, dia akan ngerapihin lumpur. Oke. Jadi sebenarnya jauh lebih PR ya punya matpon ya. Jauh lebih fair. Tapi kenapa Om Hendri milih punya matpon daripada pelihara di kolam biasa? Cuan bro, esis. Sebenarnya kalau Coba kita dengar dulu nih bisnis ownernya, alasan bisnis ownernya. ini sih sebenarnya dulu dari penasaran hobi ya. Iya. Oh. Hobi. Jadi dulu ada sedikit sejarah tahun 2012 waktu zaman main hobi ikan itu. Dulu itu kita nggak mau beli ikan yang dari kolam lumpur. Tahun 2011-2012 karena dianggap gampang sakit. Oh, bawa banyak penyakit Ya. gitu ya. Itu dulu mitos tahun 2010-2011 itu pada saat saya masih hobis ya. Itu orang-orang ikan dari lumpur nggak mau. Itu harganya pasti nggak ada yang mau beli aja. Nah, kesini-sininya pada saat saya mulai bisnis, saya ke Jepang kan. Saya ke Jepang, lihat hasil matpon. Loh, ini matpon kok bisa bagus hasilnya gitu. Disitulah saya belajar. Malah ya kalau di Jepang ada azukari Ya, segala azukari ya. segala. Apa tuh? Gitu. Jadi azukari ya boleh Om Hendri Azukari apa? dijelaskan. Dokter aja. Pendek aja nih lebih. Azukari itu kan arti bahasa Jepangnya keeping ya. Oh, keeping. Keeping. Jadi kalau ikan, kebanyakan tuh hobis kita kalau mau mendapatkan ikan bagus, jadi dia beli itu dari size kecil atau size tanggung. Oke. Dan dia azukari atau dia keeping di Jepang, biasanya azukari itu identik dengan matpon di Jepang. Jadi nanti dia setelah ikannya besar baru dia bawa kirim ke Indonesia. Itu yang banyak terjadi. Oke. Iya. Itu Asik, Mas. jangan sampai terjadi Jangan kepada sampai saya. terjadi sama kita. Terjadi. Tolong, kalau bisa baju ganti saya nggak terpakai. Tapi kalau jadi, tolong views kita 1 juta ya. Iya. Aduh. Tapi saya nggak apa-apa dengan puluhan atau ratusan ribu aja, tapi jangan jatuh. Ayo kalau udah mau turun, tapi pegangan ya. Wah, licin lu bener. Aduh. Licin mesti nyamping. Nyamping nahan. Gila gua habis main di pedi coy. Bantuin. Mesti nyamping kakinya. Mesti nyamping kakinya. Siap. Nyamping nahan. Oke. Tekan. Nyamping tekan. Oke, thank you. Nyamping tekan. Wih. Gua nggak pakai. Wah, ini berat loh. Kaki gua stuck di lumpur. Ini emang posisi ini harus di sana ya, di sebelah sana. Dijauhin aja. Oh. Masih jauh. Iya. Nah ini kan nih kalau Kaki berat banget. matpon bagus segini dok. Dia nggak ada lumpur Oke. banget kan. Iya. Jadi kita nggak ngejeblos Iya, ya. nggak ngejeblos. Oh, Kalau iya. di teman-teman kita yang lain tuh kan pada tebal. Oh iya nih, iya. Ini sih nggak terlalu. Tadi awalnya doang, karena Iya, gua neken. iya, karena neken. Habis ini udah enggak. Ini kolam rainbow-nya ikonik ya. Kenapa sih setiap aku lihat video harvest di Jepang itu juga pakainya kayak gini loh, warna-warni. Sebenarnya karena emang adanya cuma ini ukuran kecil. Itu poinnya. Oh itu poinnya. Kirain ikannya jadi nggak masuk sendiri apa gimana? Ada alasan tertentu. Dikecilin lagi Gus. Cembitin biar enak ikannya. Dah. Ayo tinggal nyari nih kalau udah gini. Oh. Nah, tuh sini. Oh ini. Nih. Cepat dapat ya? Boleh. Jadi ngangkatnya itu juga Tuh, dokter tuh tahu. Tuh dokter, jago lu. Nah, dokter tahu. dokter tahu. Aku belum tahu. Gimana caranya ngangkat dari matpon gila. Ya, kita liatin Bro Hendri dulu deh, atau bapak-bapak yang sudah berpengalaman. Dia puter gitu. Wih. Ya tinggal dicari lagi tuh. Ini dok, gede dok. Wih. Wow. Tapi harus diputar-putar gitu ya. Ya, makeup 2M-nya hilang deh. Maaf ternyata bajunya terpakai. Baju Nah, ganti Nih, terpakai. pegangnya gini nih. Kepalanya di sini nih, tangan. Kepala di depan, Oke. badan di samping. Badan di belakang. Coba om Chris dulu. Tangan kan, bawah kidal apa ini? Kanan. Jadi, nah itu tuh gini. Oh, seru. Jadi, Ini kalau Tapi ntar ikannya viewersnya stres 1 nggak ya? juta nggak apa-apa, guys. kan ntar jangan sampai stres Enggak, gara-gara kita Iya, nih. heeh. Dari nih. Cuma karena konten Yang jadi ini stres. aja, nih. Gini dok. Nah, dokter dulu. Oke.
Dia Yuk. enggak. Kecilan. Udah. Enough. Enough. Gue belum nyerah sih, pengen coba sekali Gini, lagi. tangan yang kanan. Tangan yang tuh di kanan. Tangan yang kepala kanan. begini. Tangan kanan pegang Coba kepala. Om. Oke, tangan yang kanan. Ya. Kepala di situ. Ya. Wey. Weh, kok bisa? Almost. Ini saya nih. Gue dapat, hampir dapat. Gue dapat ya. Gini nih. Nih. Iya. Oh, dia molot. Nah, Tangan kanan begini. Ini kamu ikan. Gini. Ya, Oke. ini posisi ekornya begini, kepala begini. Oke, pala begini, ekor gini. gila Dominic aja bisa ya, masa gue kagak bisa? Ayo itu. Ayo taruh. Nih. Waduh. Nah itu, ada yang kecil bonus satu tuh. Nah, ada. Waduh, kecil nggak apa-apa. Sini sayang, kecil aja. Gue Udah, takut udah, karena udah. stres nih. Iya. Mereka yang udah pandemi udah stres. Tambah stres lagi sama gue ntar. Bener. Nih gini aja nih tuh. Tapi Diam. mic-nya kena air nggak udah? Jadi tangannya begini nih. Gak apa-apa. Oh iya. Nah, Oke. Udah, jangan Ya, kelamaan. memang Siap. Beda lah ya. teori tidak seindah praktek. nih dok, gede nih. Nah, nih. Disuk ikannya dia. Apa ini? Tuh, hati-hati. Wey. Yaudah, aku jaga kandang aja. Mas butuh teman kerja nggak di sini? Saya nggak dibayar nggak apa-apa. Sangat menyenangkan ya. Jadi kita mesti sayang. Nah, ikannya. ini Wes. Hah? lihat ada Iya. Tancho Showa, ada Kohaku, ada Kujaku. Jadi jenisnya macam-macam. Enggak sih, mostly Wah, Gosangke gila ini. Kujaku tadi ya. Cakep banget kok hakunya. Size-nya sekitar 65-an ya? Wow. Iya. Pertama ikan masuk size berapa, Om? 55, 60. 55-60. Ini udah berapa lama? 4 bulan. 4 bulan di sini. Keeping 4 bulan, kemudian jadi sekitar sih 65. Ini yang Kujaku kayaknya lebih ya? 75-an ya? 70 cm ya? 70, 75. Ya. Wow. Tapi ikannya cakep-cakep banget. Ini saya. Oh, Om. Ya. Sama Om. Ya Om, gimana Om? Ya Om. Mungkin dia jantan, Om, enggak? Cari yang cewek, bro. Ini cewek semua. Oh, ini betina semua nih. Ini saya. Ini pengalaman menarik ya, Menarik, karena udah deh. biasanya orang panen itu ikan-ikan konsumsi, panen udang, tapi kita panennya koi. Iya. Gede banget nih. Waduh. Ya udah ini kasih Bro Henry aja. Nih. Wow. Mungkin kalau saya lebih ke takut karena handlingnya salah sedikit bisa patah tulang memang. Jadi kita biarkan teman-teman yang sudah lebih berpengalaman. Pegang muka, tenang. Maksud gue tuh tenang, biar dia nggak tenang, nggak stres. Tinggal satu ya? Wow. Masih ada. Wah, banyak banget ini udah berapa? Kita angkat dulu. Ya, Angkat dulu. ini kalau misalnya emang udah penuh diangkat. Apalagi di Jepang ya, oke seru ya. Wah, Musim-musim ukurannya dingin. bisa lebih gede. Musim-musim dingin, koi. Ini mas. Kita janjian barengan kita ke Jepang. Iya tunggu ya, saya konsentrasi dulu jalan nih. Oke. Iya.